Selama pemberlakuan PPKM darurat, Kementerian Perhubungan memiliki target penurunan mobilitas kendaraan darat, perkeretaapian, serta penumpang kendaraan umum sebesar 30 hingga 50%, khususnya di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Akan tetapi sampai dengan minggu lalu, penurunan mobilitas masih belum mencapai target yang diharapkan. Bahkan menurut data yang dimiliki Kementerian Perhubungan, pada 8 Juli 2021 penurunan mobilitas hanya mencapai 16,7% saja. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 49 dan 50 Tahun 2021 yang mengatur perihal pengetatan pembatasan mobilitas di masa PPKM darurat bagi kendaraan darat dan perkeretaapian di wilayah aglomerasi yang mulai berlaku per 12 Juli 2021. Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa kendaraan darat yang diperbolehkan melakukan mobilitas hanyalah kendaraan yang berasal dari sektor-sektor esensial dan krisis saja, dengan menyertakan surat tanda registrasi pekerja atau surat tugas bertanda tangan basah oleh pimpinan perusahaan. Yang pertama, untuk surat edaran nomor 49, ini yang terkait dengan transportasi darat, menambah ketentuan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, serta sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal, sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Ya. Dan para pelaku perjalanan tersebut harus menyertakan dokumen perjalanan berupa surat tanda registrasi pekerja, atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Mungkin namanya bisa bermacam-macam ya, nama surat keterangannya tergantung dari apa yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan atau, ya, jadi selain dari surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya tadi, dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 bagi sektor pemerintahan. Tidak hanya bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, bagi pengguna kereta komuter juga diharuskan melampirkan syarat-syarat pengetatan mobilitas yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut. Pengetatan ini juga mengacu pada penurunan mobilitas di stasiun yang baru mencapai 28%, ditambah pada beberapa stasiun seperti Depok, Citayam, dan Bekasi. Mobilitas yang terjadi pada jam padat masih sangat tinggi. Sedangkan untuk perjalanan luar kota menggunakan bus akap, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni mencapai 39% dan penurunan penumpang mencapai 61%. Namun untuk KRL Jabodetabek ini memang masih merupakan PR kita, sehingga kita perlukan adanya tadi aturan tambahan dengan menambah persyaratan untuk perjalanan sesuai dengan yang diatur di dalam PPKM darurat. KRL Jabodetabek volume harian sampai kemarin memang menurun, namun masih sampai ke 28%. Jadi dari 25 sampai terakhir kemarin itu adalah menurun hanya 28%. Masih belum memenuhi dari target yang tadi disampaikan oleh Bu Adita. Dan kalau kita lihat lagi di jam-jam puncak, ini juga memang sudah banyak yang menurun cukup signifikan. Namun di stasiun-stasiun tertentu pada jam puncak tadi masih banyak yang jauh di bawah 30% tentunya, karena rata-rata secara total tadi 28%. Oleh karenanya ini yang menjadi tujuan kita dengan mengeluarkan SE ini, kita harapkan di beberapa stasiun, katakanlah di jalur Bogor, Bojonggede, Citayam, dan juga di stasiun Depok ini perlu kita lakukan screening dengan menambah persyaratan sesuai dengan yang diatur di dalam PPKM darurat. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kedepannya tidak akan diperlukan surat tes antigen negatif maupun kartu vaksinasi untuk perjalanan di wilayah aglomerasi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan patuh terhadap pengetatan mobilitas yang diberlakukan mulai hari ini. Krisentia, Tim Liputan, DAI TV.